Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ernita Tamala dari kelas 12 TKJ 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang teks cerita sejarah. Sebelumnya, apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang memuat penjelasan peristiwa di masa lalu. Struktur teks cerita sejarah ada 6, yaitu 1. Orientasi, kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga ada menuju konflik, dan yang keempat ada puncak konflik, dan kelima ada penyelesaian, lalu keenam ada koda. Contoh teks cerita sejarah. Gajah Mada bergelut dalam takhta dan angkara. Duka membayang di kaki langit, duka sekali lagi membungkus mata hati. Ada banyak hal yang dicatat, banyak sekali kesedihan. Kesedihan kali ini terjadi bagai pengulangan peristiwa 19 tahun yang lalu yang ditulis berdasarkan kisah yang dituturkan ayahnya, Semenaka. Karena peristiwa itu terjadi, Pancaksara masih belum bisa dibilang dewasa. Kala itu tahun 1309. Segenap rakyat berkumpul di alun-alun, semua berdoa. Apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu, semua arah perhatian ditujukan dalam pandang ke Purwakarta yang tidak dijaga terlalu ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas gering yang diderita Kartarajasa Jayawardana. Dan ketika Bande Kian Samudra dipukuli bertalu, tangis serentak membucah. Ayunan pada Bande yang bergemetar, suaranya mampu menggapai sudut-sudut kota, merupakan isyarat yang sangat dipahami. Gelegar Bande dengan satu demi satu, namun berjarak sedikit lebih lama dari isyarat kebakaran merupakan pertanda Sang Prabu mangkat. Semua orang mendengar isyarat itu merasa denyut jantungnya berhenti berdetak. Di balik pribadinya, Sang Prabu Kartarajasa Jayawardana yang ketika muda sangat dikenal dengan sebutan Raden Wijaya membeku. 4 dari 5 istrinya meledakkan tangis. Yang mencuri perhatian kali ini bukan hanya soal desas-desus itu. Sepeninggalan Kalegemen Sri Jayanegara, dengan segera muncul pertanyaan, siapa yang akan naik takhta? Menggantikannya, 2 pewaris yang sama-sama berwajah cantik. Itu memang bersih, tetapi apa yang terlihat tidak sesederhana yang tampak. Pancaksara bahkan melihat tersaing amat tajam. Bahkan terjadi terutama riuhnya baris orang-orang di belakang kuda metra dan baris orang-orang. Siapa yang terbunuh di Balai Gringsing? Luruh prajurit ajar lengse. Jawab Bayangkara, Macan Liwung. Gajah Mada menarik napas lega setelah mengetahui bukan Gajah Engon yang terbunuh di Balai Gringsing. Akan tetapi, bahwa pembunuhan itu terjadi di tempat itu membuat Gajah Mada penasaran. Apalagi yang terbunuh adalah Ajar Gelengse yang belum lama berpapasan dengannya. Balai prajurit ramai sekali. Berita mengenai ditangkapnya pemimpin orang-orang yang berniat melakukan makar dengan cara menyebar. Ketika melintas pasar Deksina, prajurit Bayangkara yang membawa pulang pemimpin pemberontak yang tertangkap di Karangwatu. Maka dengan segera berita itu menyebar ke penjuru kota, lebih-lebih ketika hari perambat siang. Tawanan dalam jumlah lebih banyak diangkut dengan kereta kuda menuju kota raja, di bawah penggalan gabungan pasukan Jalapati dan Sapu Bayu. Dia Menur berbalik dengan memejamkan kata. Dia Menur Hardiningsih yang menggendong anaknya dan Pradabahasu yang juga menggendong anaknya berjalan semakin menjauh dan semakin menjauh ke Arya Sura. Di balik barat dan siang waktu sebagaimana kodratnya akan mengantarkan kemanapun mereka melangkah, sang waktu pula yang menggilas semua peristiwa menjadi masa lalu. Kaidah atau ciri kebahasaan teks sejarah diantaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan kata yang bermakna tindakan atau perbuatan. Kata-kata tersebut menggambarkan rangkaian peristiwa yang dilakukan pelaku sejarahnya. Contoh, berlatih, berlabuh, melaksanakan, dipanggil, dirah. Kedua, menggunakan
menggunakan keterangan tempat dan waktu. Contohnya, kerajaan yang bercorak Islam pertama di Sulawesi berdiri di daerah Makassar. Ada dua kerajaan di sana, Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada abad ke-17, raja kerajaan tersebut memeluk agama Islam. Ketiga, banyak menggunakan konjungsi temporal. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu. Empat, banyak menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, karena, sebab, oleh, karena itu, oleh sebab itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.